Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Arus mudik penumpang mulai memadati stasiun kereta api di Cirebon, Jawa Barat maupun terminal bus di Kota Bekasi. Ratusan ibu-ibu saling dorong dan berdesakan berebut kupon belanja baju baru untuk Lebaran di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Pemirsa, memasuki H-8 jelang Lebaran, arus mudik mulai meningkat di stasiun kereta api, pelabuhan, hingga terminal bus antar provinsi. Bahkan, kepadatan penumpang yang turun di stasiun kereta kota Cirebon, Jawa Barat naik 200% dibanding hari sebelumnya. Lantas, bagaimana kepadatan penumpang di stasiun kereta Senen, Jakarta, Pelabuhan Merak, Banten, hingga arus mudik di Tol Cikampek? Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Ratusan rangka mobil listrik terbakar di sebuah lapangan dealer mobil di Jalan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. Mohon izin pimpinan 65, tepatnya di Hasu nih, sedang berjalan. Mohon bantuannya untuk sektor-sektor agar digerakkan. Kurang lebih ada 100 unit mobil yang akan dieksekusi baru. Mohon segera semua sektor digerakkan. Demikian. Mohon izin sekali lagi untuk semua unit sektor-sektor. Api cepat berkobar dan menyebar saat membakar 166 unit mobil listrik yang siap dirakit dan didistribusikan ke sejumlah dealer. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena kencangnya hembusan angin serta teriknya matahari. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar Kota Bekasi mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Sumber api diduga berasal dari kardus penutup bodi mobil yang tiba-tiba terbakar. Atas insiden ini, perusahaan mobil listrik mengalami kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Informasi berikutnya, pemirsa, arus mudik Lebaran sudah mulai terlihat di beberapa wilayah di tanah air. Pemudik mulai memadati terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara. Satu pekan jelang Lebaran Idul Fitri, jumlah pemudik yang turun dan naik di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat Minggu siang meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jumlah pemudik yang tiba di Cirebon hari ini berjumlah 8.200 penumpang, naik 200% dari hari sebelumnya. Sedangkan penumpang naik dari stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat berjumlah 4.200, naik 100% dari hari sebelumnya. Puncak arus mudik di stasiun Kejaksaan sendiri diprediksi jatuh di tanggal 29 Maret dengan penumpang yang turun sebanyak 8.400 penumpang. Sebagian penumpang mengaku memilih pulang ke kampung halaman karena merasa sudah mendapatkan izin dari kantor tempat bekerja. Selain itu juga untuk menghindari kemacetan. 8 hari jelang mudik Lebaran 2025, sejumlah bus jurusan Lampung, Palembang, Padang, Jambi, Medan, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Sumatera di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau mulai ramai dipadati penumpang yang hendak mudik. Para pemudik mengaku mudik lebih cepat untuk menghindari kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Sementara harga tiket tujuan kota-kota di daerah Palembang mengalami kenaikan Rp100.000, di mana sebelumnya Rp280.000 menjadi Rp380.000. Meski mengalami kenaikan harga tiket, namun tidak menyurutkan niat para pemudik
untuk berlebaran dan bertemu keluarga di kampung halaman. Untuk memenuhi kebutuhan pada musim lebaran tahun ini, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah menyiapkan sedikitnya 401 pesawat tambahan. Extra flight ini disiapkan untuk mengangkut penumpang yang akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta menjadi tujuan terbanyak para penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk musim lebaran ini. Untuk kelancaran mudik Idul Fitri, pihak Angkasa Pura telah menyiapkan posko bersama di terminal kedatangan dan keberangkatan domestik. Dari data Angkasa Pura, mulai awal Maret lalu, Bali mengalami low season, terutama wisatawan domestik, minus 3% dibandingkan tahun 2024 lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan memantau arus mudik Lebaran 2025 di beberapa wilayah. Sudah ada rekan kami, Agung Prasetyo di Cikampek Utama, kemudian ada Siti Marufah di Pelabuhan Merak. Kita ke Agung terlebih dahulu. Agung, apakah sudah terlihat mulai ada peningkatan pemudik di sana? Ya, selamat malam Jinka juga pemirsa. Kalau kami mengabarkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini di H-8 pantauan arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama atau di gerbang tol maksud kami di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai dan lancar, belum terlihat adanya lonjakan ataupun peningkatan kendaraan secara signifikan. Dan kalau kami pantau di kilometer 70 ini kendaraan dari arah Jakarta yang akan mengarah ke arah Jawa ataupun ke arah Jawa Timur memang masih dapat melaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Dan meski demikian memang terlihat juga beberapa kendaraan pemudik yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek, yaitu dengan ciri khasnya membawa barang bawaan lebih banyak, yaitu membawa barang bawaan di atas kendaraan. Selain itu juga bus-bus antar kota dan antar provinsi banyak melintas pada malam hari ini untuk bergerak ke wilayah timur. Dan di tempat kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama memang terlihat di beberapa gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah Jawa terlihat adanya sedikit antrian 3-5 kendaraan ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus-bus antar kota dan antar provinsi. Dan Jasa Marga juga mencatat sejak H-10 hingga H-9 kemarin kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju ke arah timur ataupun menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur tercatat ada sekitar 76.269 kendaraan dan angka ini naik sebesar 23,1%. Dan meskipun arus lalu lintas lancar, memang diprediksi arus lalu lintas ataupun puncak arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret. Dan ada kabar menarik juga untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik di ruas tol Jakarta Cikampek. Jasa Marga akan memberikan potongan tarif tol yang mana sebesar 20% yang akan diberlakukan pada tanggal 24 Maret sampai 28 Maret. Dan ini diberlaku hanya yang melakukan tapping di gerbang tol Cikampek Utama sampai gerbang tol Kalikangkung atau kilometer 414. Dan sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Agung, lalu bagaimana dengan perbandingan jumlah kendaraan yang melintas di siang hari tadi dibandingkan malam hari ini? Ya, memang kalau kami bandingkan atau kami pantau sejak siang hingga malam hari ini, memang kalau malam hari ini memang cukup ramai karena memang jam-jam malam ataupun pagi merupakan jam favorit para pengendara ataupun pemudik yang melakukan perjalanannya karena untuk menghindari panas. Dan setelah buka puasa mereka banyak melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kalau siang ataupun menuju maghrib terpantau cukup sepi ataupun lengang yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Jinka. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Agung. Kemudian pemirsa, kami akan juga mengajak Anda kepada rekan kami yang baru bergabung. Sudah ada Felicia Melinda di Stasiun Pasar Senen. Felicia, bagaimana jumlah pemudik yang sudah menggunakan jalur kereta api hari ini? Apakah sudah ada peningkatan?
Ya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Benar sekali, ini menjelang Lebaran 2025 atau Lebaran 1446 Hijriah. Untuk suasana di stasiun Pasar Senen sendiri, ini kami pantau dari tadi sore, justru semakin malam ini semakin ramai oleh para pemudik yang ingin pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Dan memang untuk stasiun-stasiun yang menjadi tujuan dari para pemudik ini beragam, dari Semarang, kemudian juga Purwokerto, Surakarta, Surabaya, dan juga stasiun-stasiun atau kota-kota lainnya yang berada di Pulau Jawa. Dan berdasarkan informasi atau data yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni Iksvan Henry Wintoko, mengatakan bahwa selama periode mudik dan juga arus balik ini dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April mendatang, ini tercatat ada sebanyak 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh dari PT KAI Daob 1 Jakarta, yakni dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Dan untuk stasiun Pasar Senen sendiri, pemirsa, ini ada total sebanyak 868 total keberangkatan kereta api jarak jauh dengan tingkat okupansi sebanyak 69%. Dan juga untuk di stasiun Gambir sendiri, ini ada 990 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dengan tingkat okupansi hingga 52%. Dan hingga saat ini, Zinka dan juga pemirsa, sebanyak 651.971 tiket telah terjual dengan tingkat okupansi mencapai 63%, dan nantinya angka ini masih akan terus bertambah semakin mendekatnya dengan hari Lebaran. Dan pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyiapkan kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, yakni sebanyak 362 keberangkatan dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir dengan kapasitas tempat duduk mencapai 182.620 tempat duduk. Dan untuk data atau keberangkatan hari ini, pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan sebanyak 84 kereta api dengan kapasitas kursi sebanyak 46.258 tempat duduk. Dan dari jumlah tersebut, pemirsa, ini juga sudah dari 362 perjalanan kereta api tersebut, ini sudah termasuk dengan angka total perjalanan 1.686. Dan dari jumlah tersebut, pemirsa, ini sebanyak 38.063 tiket telah terjual dengan tingkat okupansi sebanyak 82%, yang mana ini dari stasiun Gambir ada sekitar 57% tingkat okupansinya, yang dimana kursi yang terjual ini lebih dari 12.000. Dan juga untuk di stasiun Pasar Senen juga ini bahkan melampaui batas tingkat okupansi, yakni sebanyak 104% dengan lebih dari 26.000 kursi yang sudah terjual. Dan pemirsa, memang diprediksi untuk puncak arus mudik dan juga arus balik ini, untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret, yang mana ini dilihat dari data penumpang yang membeli tiket di stasiun Pasar Senen dan juga Gambir. Dan nantinya untuk arus balik sendiri diprediksi akan memuncak pada tanggal 3 dan juga 4 April 2025 mendatang. Dan PT KAI sendiri mengimbau kepada masyarakat atau pemudik yang hendak melakukan perjalanan mudik ini untuk membeli tiket secara resmi di laman website kai.id atau di aplikasi Akses by KAI untuk menghindari adanya penipuan atau tiket palsu dari calo. Dan pemirsa, memang diimbau juga untuk membeli tiket secara peningkatan online. Jumlah penumpang yang Felicia, ada berapa persen peningkatan jumlah penumpang saat menjelang Lebaran ini bila dibandingkan dengan hari-hari biasa? Ya, Zinka dan juga pemirsa, ini dibandingkan dengan data yang mana untuk data arus mudik sendiri ini diawali dari tanggal 21 Maret kemarin hingga hari ini, yakni tanggal 23, memang cukup sekitar 5-6% sudah meningkat, dan ini nantinya akan terus meningkat hingga nanti pada saat menjelang hari Lebaran. Dan nantinya juga angka ini masih tetap terus berjalan dan juga meningkat seiring dengan masyarakat yang melakukan mudik atau pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Demikian, Zinka. Baik, terima kasih Felicia Almeida atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di Pelabuhan Merak. Sudah ada rekan kami, Siti Marufah. Siti, silahkan laporan Anda.
Ya, pemirsa, untuk Pelabuhan Merak memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tanggal 22 sampai 23 Maret ini. Bahkan untuk kendaraan pribadi sendiri ada peningkatan sekitar 102% penumpang atau juga yang melewati Pelabuhan Merak ini menuju ke Bakahuni. Termasuk juga untuk penumpang kendaraan atau total penumpang yaitu dari Jawa ke Sumatera ada sekitar 51.000 orang yang naik atau naik sekitar 86%. Dan juga kenaikan terjadi pada kendaraan roda 2 yang menyeberang naik sekitar 46%, ada sekitar 1.500 kendaraan roda 2. Dan termasuk juga untuk total seluruh kendaraan juga ada yang naik itu 74% untuk kendaraan yang sama. Sementara itu memang dari H-10 sampai dengan H-9 ini tercatat ada 89.000 orang atau naik 51% yang sudah menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dan memang kenaikan terus akan terjadi, tetapi mungkin karena memang untuk yang mudik pada H-10 dan H-9 atau juga H-8 kali ini sebelum ini adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri atau mungkin juga sudah libur karena mereka memilih untuk mudik sebelum pada H-7 agar mereka tidak terhindar dari antrian atau juga kemacetan. Dan memang juga untuk sementara itu untuk kendaraan roda 2 selain dari Pelabuhan Merak ini juga pihak dari pemerintah dan juga SDP sudah menyiapkan Pelabuhan Indonesia 2 atau Pelindo 2 untuk melayani kendaraan roda 2 yang akan menyeberang pada tanggal 26. Baik, terima kasih Siti Marufa atas laporan langsung Anda dari Pelabuhan Merak dan juga sebelumnya ada rekan-rekan kami Felicia Amelia dan juga Agung Prasetyo. Terima kasih, selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi berikutnya, ratusan ibu-ibu saling dorong dan berdesakan berebut kupon belanja baju baru untuk Lebaran di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa seusai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Mobil jenis minibus menabrak pemotor di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam rekaman CCTV, nampak mobil minibus melaju di sisi kanan jalan hingga menabrak pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Kencangnya benturan membuat tubuh pengendara motor bernama Firdaus terpelanting dan terlempar cukup jauh. Namun beruntung Firdaus dan yang diboncengnya selamat, meski keduanya menderita luka cukup serius. Dari pemeriksaan sementara, penyebab kecelakaan diduga karena pengendara mobil Arifan Adi dalam kondisi mengantuk. Pengendara mobil kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Polewali Mandar, sedangkan kedua pengendara motor dirawat di rumah sakit. Pemirsa, ratusan ibu-ibu saling dorong dan berdesakan berebut kupon belanja baju baru untuk Lebaran di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya saling dorong, ibu-ibu yang berebut kupon belanja baju baru juga saling tarik untuk mendapatkan baju baru. Anak-anak yang ikut bersama orang tuanya berebut kupon baju baru menangis lantaran terjepit. Aksi saling dorong dan saling tarik orang tuanya. Ibu-ibu berebut kupon baju baru ini khawatir kehabisan stok baju baru buat Lebaran. Untuk mendapatkan kupon belanja baju tersebut, ibu-ibu ini rela datang jam 6 pagi sebelum toko buka. Rebutan belanja baju baru ini terjadi di salah satu toko di Pasar Sentral PK Bata, Polewali Mandar. Di dalam toko, setiap pengunjung dibatasi waktu 15 menit untuk memilih dan belanja pakaian. Pemirsa, satu keluarga meninggal dunia usai mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sei Alim Hasak, Asahan, Sumatera Utara.
Bang, api bang, bensin itu bang. Keempat korban adalah pasangan suami istri beserta kedua anak mereka. Korban merupakan warga Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa tabrakan ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Sei Alim Hasak, Asahan, Sumatera Utara. Pengemudi diduga tidak mendengar saat kereta api akan melintas. Mobil korban terseret 50 meter hingga terbalik dan rusak parah. Bahwasanya telah terjadi laka kereta api KU 52 dari arah Medan menuju ke Kota Pinang, Kelopang, kontra dengan satu unit mobil pribadi DK1261 yang datang dari arah Sealim menuju ke arah Kisaran. Untuk saat sekarang ini kita lagi mengevakuasi korban yang saat ini meninggal dunia di TKP 2 dan satu keluarga dan 2 lagi meninggal dunia di rumah sakit umum. Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir mengamuk di jalan saat menggelar konvoi kemenangan. Paris Yasir yang baru saja dilantik menjadi bupati tidak terima saat ada warga yang diduga melakukan pelemparan. Peristiwa mengamuknya Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir, terjadi di Desa Banri Muanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto. Saat itu Yasir sedang merayakan kemenangannya dengan duduk di jendela mobil. Diduga seorang warga melakukan pelemparan ke arah rombongan Yasir. Paris Yasir marah lalu turun dari mobilnya dan berusaha mengejar warga tersebut. Niat Paris mengejar warga dicegah tim pengawalnya. Paris Yasir dan Islam Iskandar ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Kabupaten Jeneponto usai gugatan lawannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi, Karaeng Lalu, TV One mengabarkan. Pemirsa, Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir mengamuk di jalan saat menggelar konvoi kemenangan dengan duduk di jendela mobil. Paris Yasir yang baru dilantik menjadi bupati tidak terima saat ada warga yang diduga melakukan pelemparan. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kronologinya? Langsung saja kita tanyakan kepada reporter TV One Andi Wahyudi. Selamat malam Andi, apa yang memicu terjadinya pelemparan terhadap Bupati Jeneponto? Ya, Nika dan juga pemirsa TV One dimanapun berada, insiden mengamuknya Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir terjadi pada Jumat sore 21 Maret 2025 di Jalan Poros Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Banri Manurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini bermula saat iring-iringan rombongan yang menjemput Paris Yasir dan wakilnya Islam Iskandar di perbatasan antara Kabupaten Takalar dan Kabupaten Banta, antara Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto. Sepulang Paris Yasir dan Islam Iskandar mengikuti pelantikan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang ada di Kota Makassar terhenti akibat terjebak kemacetan di tempat kejadian perkara. Nah, hal ini pun membuat Bupati Jeneponto, Paris Yasir, mengambil kesempatan untuk menyapa warga yang berada di pinggir jalan sambil mengacungkan 2 jari sebagai simbol nomor urutnya saat pilkada tahun lalu atau tahun 2024 yang lalu. Namun, Paris Yasir yang menyapa warga dari jendela mobilnya melihat seorang warga yang diduga melakukan pelemparan ke arah rombongan.
sehingga membuat Faris Yasir geram kemudian turun dari mobil dan berusaha mengejar warga atau pelaku yang melakukan pelemparan tersebut. Beruntung saat itu niat Faris untuk mengejar pelaku terhenti setelah dicegat oleh pengawal pribadinya dan warga sekitar. Sementara sang pelaku berhasil meninggalkan lokasi dan tidak diketahui identitasnya. Meski akibat pelemparan tidak menimbulkan korban, namun peristiwa yang sempat memacetkan jalan poros Trans Sulawesi ini viral di sejumlah platform media sosial. Faris Yasir dan wakilnya Islam Iskandar ditetapkan sebagai pemenang pada pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Jeneponto pada usai gugatan lawannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Diketahui pada pemilihan kepala daerah. Baik, terima kasih Andi Wahyudi atas laporan langsung Anda. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, hari ini Konsul Jenderal RI di Jeddah dan anggota DPR RI datang ke Kota Mekah untuk menemui para korban kecelakaan bus jemaah umroh. Pertemuan berlangsung haru dan para korban bercerita tentang kronologi kecelakaan yang telah merenggut 6 korban jiwa tersebut. Sebelumnya saya sama teman-teman ini kan korban. Konsul Jenderal RI untuk wilayah Jeddah Yusron Ambari dan Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI, mengunjungi korban selamat kecelakaan bus jemaah umroh Indonesia. Pertemuan berlangsung di hotel tempat para korban menginap di Mekah, Arab Saudi. Suasana haru sangat terasa sepanjang pertemuan antara Konjen RI dan anggota DPR RI dengan para korban. Terlebih ketika para korban menceritakan kembali tragedi fatal yang telah menimpa mereka pada Kamis siang yang lalu. Selain memberi dukungan kekuatan moral, kedatangan Konjen RI dan anggota DPR RI juga untuk mengurus pemulihan dokumen pribadi para korban. Dalam kecelakaan di perjalanan antara Madinah dan Mekah kemarin, seluruh dokumen hangus total ketika bus yang mereka tumpangi terbakar hebat. Sekarang sedang berlangsung proses pengambilan sidik jari, jadi ada tim imigrasi dari KJRI Jeddah yang memang secara khusus datang membawa mobile devices-nya untuk melaksanakan pengambilan sidik jari dan juga nanti pembuatan SPLP untuk para jemaah yang kehilangan paspornya tadi. Prosesnya cepat, nanti setelah diambil sidik jari, kemudian diambil foto, dan selanjutnya kita proses pencetakannya harus dilakukan di KJRI dan akan kita antar kembali. Insya Allah besok paling lambat atau sore atau paling lambat besok sudah bisa kita sampaikan SPLP-nya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade mengungkap kerjasama telah terjalin sangat baik antara Konjen RI, Muasasah, dan pihak agen travel dalam menangani kasus kecelakaan kemarin. Kondisi positif tersebut membuat urusan bisa selesai dengan lancar. Kita tentu prihatin ya terhadap musibah yang melanda warga kita yang melaksanakan umroh. Tapi di luar musibah ini, kami sebagai anggota DPR ingin mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pihak KJRI, di mana Pak Yusron sebagai konjen dan jajarannya melakukan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat Indonesia yang mengalami musibah ini. Dan pemirsa, hari ini Konjen RI untuk Jeddah datang menemui para korban kecelakaan bus jemaah umroh. Kita simak laporan langsung Ari Fiantiska dari Mekah, Arab Saudi. Ari, apa saja poin dari pertemuan yang berlangsung tadi? Baik, Sika, selamat malam waktu Indonesia. Dan benar tadi Konjen RI bersama dengan anggota DPR mendatangin korban yang selamat dari kecelakaan bus yang terjadi pada Kamis lalu. Nah, tadi Konjen RI membawa tim imigrasi untuk mengambil sidik jari. Sidik jari ini dan juga foto sidik jari ini untuk membuat SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Nah, SPLP ini akan menjadi pengganti paspor jemaah yang terbakar kemarin. Ada 10 korban selamat yang dibuat SPLP hari ini dan kemungkinan besar akan selesai dalam waktu cepat atau malam ini juga. Sementara 1 orang kondisi paspornya masih dalam kondisi baik sehingga tidak dilakukan SPLP. Nah, tadi juga Konjen RI bersama anggota DPR RI juga
berbincang dengan beberapa korban, menanyakan kronologi seperti apa kejadian yang berlangsung saat itu. Stingka. Baik, Ari, lalu bagaimana kondisi 3 korban luka yang saat ini tengah mendapat perawatan di rumah sakit? Baik, ada 3 korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit dan masih dalam tahap pemulihan, di mana satu di antaranya bernama Fabian, berusia 14 tahun. Nah, Fabian ini tadi dikunjungi oleh keluarganya yang datang langsung dari kampung halaman Bojonegoro langsung ke Mekah untuk melihat kondisi Fabian. Fabian berangsur pulih namun dalam kondisi yang masih memprihatinkan. Dan kami dapat kabarkan dua korban luka lainnya masih dalam perawatan, namun kami tidak bisa mengambil gambar karena ada aturan di Arab Saudi yang tidak membolehkan media atau yang lainnya untuk mengambil gambar. Jadi kami dapat pastikan 3 korban dan masih dalam perawatan dan pemulihan. Zinka. Baik, lalu bagaimana dengan rencana pemakaman atau pemulangan jenazah ke-6 korban tersebut? Baik, Konjen RI sudah menginformasikan bahwasanya 5 jenazah korban sudah disetujui oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Arab Saudi. Sehingga kami masih menunggu kepastiannya, namun tadi dari informasi yang diperoleh bahwasanya otoritas Arab Saudi kemungkinan akan melakukan proses terlebih dahulu dan memakan waktu 7 hari. Sementara 1 jenazah korban yang atas nama Dianovita yang sebelumnya dikabarkan akan dipulangkan. Tadi kami juga dapat konfirmasi bahwasanya almarhumah Dianovita dari pihak suami akan dimakamkan di Arab Saudi juga. Baik, terima kasih Ari Fiantiska atas laporan langsung Anda dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Banjir merendam 49 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ribuan rumah warga dan ratusan fasilitas umum terdampak banjir. Oke. Sudah 4 hari ini, banjir setinggi 3 meter menerjang 10 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Kapuas. Ribuan jiwa terdampak banjir. Aktivitas warga dan ekonomi masyarakat lumpuh total. Untuk beraktivitas, warga terpaksa menggunakan sampan dan perahu karet milik BPBD setempat. Pemirsa, tim sepak bola Bahrain mengikuti sesi latihan hari kedua di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Latihan digelar 2 hari sebelum menghadapi timnas Indonesia di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada latihan kali ini, tim Bahrain menerapkan pola latihan santai untuk menjaga stamina. Meskipun demikian, para pemain Bahrain mengaku sudah punya persiapan matang untuk berlaga hari Selasa lusa. Pemain penyerang Bahrain, Ismail Hasan Abdul Latif mengaku, timnas Indonesia merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Terlebih, Indonesia akan bermain di kandang dengan sedemikian banyak supporter di stadion. Saat ini Bahrain dan Indonesia sama-sama mengkoleksi 6 poin dari 7 pertandingan di klasemen grup C. Pemirsa, timnas Indonesia terus berlatih untuk menyiapkan taktik menjelang laga melawan Bahrain pada Selasa malam. Apa saja yang disiapkan PT Kluivert bagi timnas Indonesia? Langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Margaret Novita. Selamat malam Margaret, apa saja latihan yang digelar hari ini?
Ya Zizi dan juga pemirsa, memang hari ini merupakan hari kedua latihan Timnas Indonesia untuk persiapan melawan Timnas Bahrain pada Selasa 25 Maret mendatang. Dan memang untuk hari ini tadi seluruh tim dari Timnas Indonesia ini hadir untuk mengikuti latihan pada malam hari ini. Yang sebelumnya kemarin pada waktu Sabtu ini latihan perdana ada 3 member yang tidak bisa ikut hadir karena ada cedera akibat dari permainan itu sendiri. Dan memang untuk hari ini latihannya tadi kami sudah doorstop ataupun wawancara dengan Rizky Ridho, kemudian juga ada pelatih Kluivert yang mengatakan untuk hari ini memang intensitasnya akan ditambah pemirsa begitu. Sementara untuk latihan kemarin ini latihan perdana intensitasnya masih ringan, dan memang untuk hari ini akan difokuskan pada pemulihan fisik, kemudian juga bagaimana antisipasi melawan Bahrain tentunya, dan juga tadi disebutkan untuk mematangkan strategi mengingat ini hanya tinggal 1 hari lagi untuk persiapan melawan, atau sekitar 2 hingga 1 hari lagi untuk melawan Bahrain pada Selasa mendatang. Dan tadi pun juga pelatih Kluivert ini mengatakan bahwa memang banyak sekali fans bola Indonesia yang kecewa akan pertandingan terakhir melawan Australia kemarin karena memang tidak mendapatkan hasil yang baik begitu. Namun baik Kluivert dan juga Ridho tadi menyebutkan bahwa mereka optimis untuk menang pada Liga melawan Bahrain pada Selasa mendatang. Begitu Zizi. Margaret, apakah sudah diketahui susunan pemain yang akan berlaga pada hari Selasa mendatang? Ya, memang tadi sempat dijelaskan untuk susunannya sendiri ini masih akan digodok, kemudian juga ada beberapa pemain yang nantinya akan di rolling ataupun diganti begitu, mengingat kemarin ini masih juga dimatangkan strategi untuk melawan Bahrain mendatang. Demikian Zizi. Baik, Margaret, sampai kapan latihan timnas ini akan berlangsung malam hari ini? Ya Zizi, untuk durasinya sendiri memang tadi dimulai pada pukul 8 malam, tidak seperti kemarin perdana, dan untuk latihannya sendiri ini masih akan berlangsung hingga nanti. Kembali ke studio Zizi. Baik, terima kasih Margaret Novita atas laporan langsung Anda. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar utama. Geng motor beranggota ratusan orang menggelar konvoi Minggu dini hari di jalan-jalan utama di Kota Semarang, Jawa Tengah. Lewat tengah malam, kumpulan ratusan pemuda tanggung para anggota geng motor menutup jalan, meletuskan petasan dan meresahkan warga. Geng motor sepertinya makin menunjukkan eksistensi mereka di ibu kota provinsi Jawa Tengah tersebut. Tim gabungan kepolisian dan TNI langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 273 orang. Geng motor di wilayah Semarang biasanya disebut kreak dan dikenal sudah sering bertindak sadis. Dari pendataan, para anggota geng kreak tersebut berasal dari beberapa wilayah, yaitu Kota Semarang dan daerah sekitarnya seperti Kendal, Batang, Temanggung, Kudus, Demak, hingga Pati. Sampai saat ini, mereka masih ditahan untuk pendataan dan pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar berikut ini. Satu pekan menjelang Lebaran Idul Fitri, jumlah pemudik di stasiun Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang mulai ramai. Menurut petugas stasiun kereta api, jumlah pemudik hari ini naik 200% daripada hari sebelumnya. Puncak arus mudik di stasiun Kejaksan diprediksi akan terjadi tanggal 29 Maret 2024. Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir, mengamuk di Jalan Raya Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat saat menggelar konvoi kemenangan. Paris Yasir tidak terima ketika ada warga yang diduga melakukan pelemparan ke arah mobil yang ditumpanginya.
Paris Yasir kemudian marah, lalu turun dari mobilnya dan berupaya mengejar warga tersebut. Satu keluarga meninggal dunia ketika mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu Desa Sei Alim Hasak, Asahan, Sumatera Utara. Keempat korban merupakan pasangan suami istri serta 2 anak mereka, warga Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pengemudi mobil diduga tidak mendengar saat kereta api akan melintas. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Saya izinkan Ella mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,